Bab 390. Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, "Saudara Song, sejujurnya, saya sangat menyesal melawan anak ini. Kita semua tahu betapa menakutkannya kekuatan patriark tua itu. Di mata kita, patriark tua itu hampir abadi. Karakter biasa. Tapi karakter seperti itu tidak bisa membunuh anak ini Harvey. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya anak ini Harvey. Apakah benar-benar bijaksana bagi kita untuk menentangnya?" Petik 2. Song Qilin menghapusnya. Menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara Li, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun anak ini memiliki kekuatan, menurut saya, dia sudah berada di akhir permainan dan tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama." Petik 2. "Benar, saudaraku, lihat saja, kita harus menang pada akhirnya." Li Tianyu juga menerima hukuman itu. Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam, "Saya harap begitu." Petik 2. Pada saat ini, di atas ruang terbuka di kejauhan, Miao Yanjun melakukan tendangan voli ke langit, Harvey menginjak tanah, kedua tinju dan telapak tangan bentrok, ki asli dan ki beracun terus bertabrakan. Namun, dia masih tidak bisa menyakiti Harvey. "Haha." Petik 2. Harvey mencibir dan berkata dengan keras, "Patriark lama keluarga Miao, penguasa alam Vientiane, tapi hanya itu benarkah?" Petik 2. Miao Yanjun tersenyum muram, matanya berbinar, "Lalu orang tua akan membiarkanmu melihat sesuatu. Ini kekuatan nyata." Dengan teriakan serak, Miao Yanjun terus meningkatkan energi sejatinya, dan kekuatannya langsung dimobilisasi hingga 70%. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menjamin 100% bahwa itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam Guiyuan. Karena itu, Miao Yanjun benar-benar marah. Gagal membunuh Harvey 2 kali berturut-turut membuatnya merasa sangat malu. Pada saat kekuatan Qi Cheng dimobilisasi, kekuatan yang terkandung di telapak tangan Miao Yanjun menjadi lebih kuat dan mendominasi, seolah-olah beberapa gunung ditumpuk bersama untuk menekan Harvey. Ledakan dengan raungan, semua papan tulis di bawah kaki Harvey hancur berkeping-keping, dan mereka terus runtuh. "Ah!" Harvey mengaum, dan dia juga terus-menerus mengerahkan ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya, dan mengumpulkannya di tinjunya untuk bersaing dengan Miao Yanjun. Ledakan 2. Kekuatan lagi bertabrakan di langit, seolah-olah Hong Zong dipukul lagi dan lagi, suara yang meletus membuat semua orang gemetar. Batu-batu di bawah kaki Harvey hancur satu demi satu, dan tanah di bawah kakinya terus runtuh. Setelah beberapa saat, Harvey sudah menenggelamkan setengah dari tubuhnya ke tanah. Seluruh lengan kanannya menjadi merah, dan pembuluh darah yang menonjol di lengannya tampak meledak setiap saat. Namun, Harvey masih tidak menyerah dan tidak jatuh. Tidak peduli seberapa kuat musuh, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. "Harvey! Tuan Harvey!" Mu Erlene, Guo Mengcuan dan yang lainnya berteriak, mengepalkan tinjunya erat-erat, jantung di tenggorokan mereka. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Miao datang satu demi satu. Dulu hanya ada beberapa ratus orang, tetapi sekarang ada ribuan. Ketika semua keluarga Miao melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan menelan ludah. Di dalam hati mereka, patriark tua adalah sosok seperti dewa, keberadaan yang tak terkalahkan di seluruh Guangdong Barat. Siapapun yang menyinggung patriark lama akan dibunuh dengan mudah oleh patriark lama. Tapi sekarang, seorang bocah lelaki berbulu bersaing dengan patriark tua selama lebih dari 10 menit, dan dia belum terbunuh, yang benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Patriark tua dari keluarga Miao, itu saja hahaha. Petik 2. Harvey tertawa di Yang Tian, ekspresinya menentukan. Melihat Harvey berani menertawakan dirinya sendiri, Miao Yanjun benar-benar marah. Karena 70% dari kekuatan tidak dapat membunuh anak ini, maka 80% dari kekuatan digunakan. Menderita sampai mati. Miao Yanjun meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya, telapak tangan kanannya memadatkan kekuatan yang lebih keras, memancarkan cahaya abu-abu coklat yang kaya, dan terus menghancurkan Harvey. 80% kekuatan meletus dalam sekejap, seperti meteorit besar yang jatuh ke arah Harvey. Ledakan bumi. Dengan radius beberapa ratus meter terguncang. Banyak orang terguncang ke tanah dan jatuh ke tanah. Ledakan. Ledakan keras. Di lokasi Harvey dan Miao Yanjun, kerikil beterbangan, dan debu bergulung, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi. Patriark tua itu benar-benar dewa. Guru surgawi keluarga Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Di bawah tingkat serangan ini, aku tidak percaya anak itu masih hidup." Seorang guru bumi menjawab dengan kasar. Untuk sementara waktu, ribuan anggota keluarga Miao dan Song Qilin merasa bahwa Harvey pasti sudah mati. Mu Erlene, Guo Mengcuan dan yang lainnya gelisah di hati mereka, dan wajah mereka penuh ketakutan. Harvey tidak akan benar-benar mati, kan? Segera, kerikil jatuh ke tanah, dan debu tebal menyebar. Semua orang melihat ke atas dan menghela nafas. Saya melihat ada lubang besar dengan diameter lebih dari 20 meter di ruang terbuka di depan rumah leluhur. Miao Yanjun berdiri di sana dengan tongkat, wajahnya penuh kebanggaan. Adapun Harvey, dia telah menghilang di depan mata semua orang. Mu Erlene, Qin Hongye, 3 putri Qi Yihan, dan Guo Mengcuan semuanya bingung dan tidak tahu kemana Harvey pergi. Pada saat ini, Miao Yanjun berbalik, melirik semua orang, dan berkata dengan keras, "Harvey menculik keluarga Miao saya dan ingin menyakiti Tuan Song, tetapi sekarang dia telah dipenggal oleh saya." Semua anggota keluarga Miao tercengang karena sejenak, lalu bersorak.
Patriark lama tidak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Patriark tua adalah santo pelindung keluarga Miao kita. Dengan patriark tua di sini, kita tidak perlu takut. Semua orang di Miao keluarga menyombongkan diri dan tersanjung. Song Qilin dan Li Tianyu bahkan lebih bersemangat. Mati akhirnya mati. Song Qilin tersipu dan berkata dengan penuh semangat, mulai sekarang, Nanyu dan Yuexi adalah milikku, mereka milikku, hahaha. Li Tianyu tertawa, kakak Song, bisakah? Jangan lupa berjanji pada kami kondisi kamar dagang Tiandi. Petik 2. Haha, tentu saja aku tidak akan lupa. Song Qilin melambaikan tangannya sambil tersenyum. Harvey. Mu Erlene berteriak, tidak bisa mempercayai fakta ini. Dia gemetar di seluruh, dan dia akan bergegas menuju lubang raksasa. Kakakmu, jangan pergi, Qiyu. Yihan dengan cepat meraihnya dan berkata dengan mata merah, jika kamu pergi sekarang, orang tua itu pasti akan membunuhmu. Nona Qiyu benar. Petik 2. Guo Mengcuan mengangguk dengan wajah berat, dan berkata, mari kita cari cara untuk keluar dari sini dulu, dan kemudian menemukan cara untuk membalas dendam. Mu Wangge mengangguk dengan enggan. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Miao Yanjun, dia tahu itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku akan membunuh orang tua ini. Pada saat ini, Qin Hongye mengamuk, wajahnya sangat dingin, dan dia akan melawan Miao Yanjun dengan pedang lembutnya. Sister Qin Hongye. Qiyu Yihan dan Mu Erlene terkejut dan dengan cepat meraih Qin Hongye. Aku akan membunuhmu. Mata Qin Hongye merah saat dia meraung ke arah Miao Yanjun. Miao Yanjun mencibir dan berkata, gadis kecil, bahkan anak laki-laki itu Harvey bukan lawanku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Sementara lelaki tua itu dalam suasana hati yang baik, cepatlah, atau jangan biarkan lelaki tua itu kejam. Petik 2. Kamu. Petik 2. Qin Hongye hendak berbicara ketika tiba-tiba, paksaan yang menakutkan menyapu, mengungkapkan kehancuran tanpa akhir, ketidakpedulian, pembunuhan, dan barbarisme kuno. Napas dan paksaan ini tampaknya berasal dari neraka Jiuyu, mengejutkan semua orang yang hadir. Kemudian, suara acuh tak acuh terdengar. Orang tua, apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Petik 2. Bab 391. Ketika suara yang akrab ini terdengar, semua orang yang hadir terkejut. Semua orang melihat ke lokasi lubang raksasa pada saat yang bersamaan. Saya melihat sosok berdiri di samping lubang raksasa. Di bawah sinar bulan, sosok ini lurus dan ramping, berdiri di sana seperti tombak panjang. Meskipun ada bekas luka dan darah yang menetes di sekujur tubuhnya, tulang punggungnya tidak bengkok, dan wajahnya tetap tegar seperti biasanya. Harvey. Tuan Harvey. Mu Erlene, Guo Mengcuan, dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri, wajah mereka penuh dengan keajaiban. Setelah menahan serangan kekerasan Miao Yanjun beberapa kali berturut-turut, Harvey terluka, tetapi sepertinya itu bukan masalah serius. Ini mengejutkan mereka dan menyenangkan mereka. Harvey Chong tersenyum ringan pada kerumunan, maaf, aku membuatmu khawatir. Petik 2. Mu Erlene dan Qiyu Yihan menggelengkan kepala mereka dengan kuat, air mata di mata mereka tidak bisa berhenti mengalir, dan mereka menangis. Qin Hongye menatap Harvey dari dekat, kabut memenuhi matanya yang indah. Namun, wanita dilahirkan untuk menjadi kuat, dia mengangkat kepalanya untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kenapa orang ini belum mati? Petik 2. Song Qilin panik, dan hampir pingsan. Anak ini. Apakah? Masih manusia. Petik 2. Li Tianyu bergumam pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam, benar-benar menyesalinya di dalam hatinya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak bekerja sama dengan Song Qilin. Adapun ribuan anggota keluarga Miao yang hadir, mereka semua menjadi gila. Mereka mengira bahwa patriark tua telah membunuh Harvey, tetapi mereka tahu bahwa anak ini masih hidup. Banyak orang menggelengkan kepala, mengatakan tidak mungkin. Pada saat ini, Miao Yanjun menatap Harvey dengan cermat, matanya penuh kejutan, kebingungan, dan kemarahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi master yang bermartabat dari alam Vientiane, dan dia bahkan tidak bisa membunuh seorang anak di alam Yuan-Yuan? Malu. Sayang sekali. Wajah Miao Yanjun benar-benar muram, dan niat membunuh di matanya hampir mendidih. Jika Anda tidak dapat membunuh anak ini malam ini, Anda akan kehilangan prestise Anda di keluarga Miao, seluruh desa Miao, dan bahkan seluruh Guangdong Barat. Apalagi anak ini tidak boleh tinggal, begitu dia bertahan, dia akan menjadi masalah besar baginya di masa depan. Miao Yanjun menatap Harvey, dan berkata dengan suara serak, wah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bertahan, itu tidak masalah. Selanjutnya, lelaki tua itu akan menggunakan semua miliknya. Kekuatan, bunuh kamu, apakah kamu siap? Petik 2. Mendengar ini, Guo Mengcuan terkejut, dan dengan cepat berkata, Tuan Miao, kamu tidak bisa membunuh Tuan Harvey. Oh. Petik 2. Miao Yanjun tersenyum bercanda, mengapa? Petik 2. Tuan Harvey adalah teman dari Presiden Asosiasi Wushu Senzu kami. Jika Anda membunuhnya, Presiden Ning tidak akan menyerah, kata Guo Mengcuan. Kota terlarang Ning. Petik 2. Miao Yanjun mengerutkan kening, tetapi masih berkata dengan dingin, Presiden Guo, anak ini membunuh banyak orang di keluarga Miaoku dan bahkan menghinaku. Aku tidak tahan. Ini aku dan orang ini. Bahkan Presiden Ning tidak bisa mengendalikan kebencian anak ini. Kamu. Petik 2.
Guo Mengcuan kehilangan kata-kata. Jelas, dia tidak menyangka Miao Yanjun akan mengabaikannya dan membunuh Harvey. Miao Yanjun melirik Guo Mengcuan, tersenyum kejam, dan berkata, Presiden Guo, demi Presiden Ning, aku tidak akan membunuhmu, tetapi jangan menghentikanmu, jika tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Kata dengan itu, sosok Miao Yanjun melintas, berubah menjadi pita abu-abu coklat, dan menyerang Harvey secara langsung. Badai debu menyapu langsung. Sial! Guo Mengcuan meraung, orang tua ini sangat arogan sehingga dia bahkan tidak memberi muka kepada Presiden Ning. Orang tua ini bertekad untuk membunuh Tuan Harvey, dan kita tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Chu Sangyong mengerutkan kening, kami akan bertindak sesuai dengan kesempatan nanti, begitu Tuan Harvey benar-benar tersesat, kami akan segera membawa Tuan Harvey untuk melarikan diri. Kemudian kami akan menghubungi Presiden Ning, selama Presiden Ning bisa datang, saya ingin lihat apakah orang tua ini berani begitu sombong. Oke. Wei Changji dan Zhu Zengchun mengangguk sebagai jawaban. Tiga putri Muerlene, Qin Hongye, dan Qiu Yihan menatap medan perang di kejauhan, dan mereka sangat khawatir. Miao Yanjun, yang telah sepenuhnya termotivasi untuk membunuh, takut dia akan menggunakan segala cara untuk membunuh Harvey. Namun, mereka tidak bisa membantu, mereka hanya bisa bersorak untuk Harvey di dalam hati mereka. Namun, saat Miao Yanjun bergegas menuju Harvey, Harvey tidak mundur tetapi maju, dan berlari ke arah Miao Yanjun. Semua keluarga Miao merasa bahwa Harvey gila, dan dia sangat terluka sehingga dia berani menghadapi patriark tua itu secara langsung. Dalam sekejap mata, Harvey dan Miao Yanjun semakin dekat. Mati! Miao Yanjun meraung, langsung mengerahkan ki sejati di tubuhnya secara ekstrim, dan kemudian menamparkan dada Harvey dengan telapak tangan. Cahaya abu-abu coklat tampaknya telah berubah menjadi nyala api, membakar telapak tangan Miao Yanjun, yang mengejutkan. Selain itu, telapak tangan Miao Yanjun tidak menahan lagi, dan 10% dari kekuatannya meledak. Itu sudah sempurna dan tak terhentikan. Bahkan seorang master biasa pada tahap awal alam Viantin akan terluka oleh telapak tangan ini. Ribuan orang yang hadir menahan napas dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Hanya dengan melihat kekuatan dan kekuatan yang muncul dari telapak tangan ini, Anda sudah tahu betapa dahsyatnya kekuatan penghancur yang dimiliki telapak tangan ini. Bom! Seperti guntur, batu dan tanah di tanah semuanya telah terlempar. Luar biasa, siapa yang bisa bertahan hidup di bawah telapak tangan ini tanpa menjadi genangan daging? Harvey. Tiga gadis Muerlene tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, jadi mereka berteriak. Namun, di hadapan telapak tangan yang tak tertandingi, Harvey mengatupkan giginya, dan Primordial Truki dan Chaos Truki dinaikkan secara ekstrim pada saat yang bersamaan. Tenda hitam di kedua mata berkedip, dan bahkan ada arus listrik cian yang berkedip di tenda hitam. Itu benar-benar seperti dewa perang iblis yang keluar dari gunung mayat, lautan darah, 9 neraka terpencil, dan tak berujung neraka. Pada saat ini, Harvey tidak memiliki pikiran yang mengganggu di hatinya, hanya ada satu pikiran di dalam hatinya. Mengalahkan dia. Kalahkan dia sepenuhnya. Kekacauan-kekacauan naga tinju. Naga kota gunung sungai. Harvey meraung liar, dan meninjunya dengan berani. Namun, pada saat pukulan itu, Harvey merasa seluruh tubuhnya terbakar, darah di tubuhnya mendidih, dan dia berlari dengan liar, dan seluruh tubuhnya menjadi panas. Bahkan Harvey merasakan sakit yang menyengat dari punggungnya. Perasaan ini terlalu akrab baginya. Ini adalah awal dari sebuah terobosan. Untuk menerobos. Benar-benar menerobos. Harvey kagum di dalam hatinya, tetapi dia tidak berharap pertempuran ini menjadi kesempatan untuk terobosan. Hanya saat ini. Ledakan. Bom 2. Raungan terdengar bersamaan. Satu datang dari tubuh Harvey, dan yang lainnya datang dari luar. Tinju kanan Harvey dan telapak tangan kanan Miao Yanjun bertabrakan dengan keras. Ledakan dalam sekejap. Harvey dan Miao Yanjun tampaknya memiliki lebih dari selusin granat yang meledak pada saat yang bersamaan. Bumi bergetar hebat. Bab 392. Pada saat ini, Harvey merasa tubuhnya terbakar seperti api, panas, dan tubuhnya seperti mesin yang melaju kencang. Aliran kekuatan destruktif yang stabil terus melonjak ke arah tangan kanannya. Kekuatan ini tidak hanya memblokir telapak tangan Miao Yanjun, tetapi juga seperti gelombang laut yang berjatuhan dan topan yang menderu, terus-menerus menerjang ke arah Miao Yanjun. Tertawa terbahak-bahak. Semburan air mata terdengar. Semua lengan baju di lengan kanan Miao Yanjun robek. Dan, itu belum berakhir. Kekuatan ini terus melonjak seperti tsunami, menyebabkan Miao Yanjun merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya, dan kapiler di lengannya langsung meledak, dan darah menyembur keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Pada saat ini, dia dan saya akhirnya menyadari bahwa Harvey salah. Kultivasi anak ini tampaknya. Di tahap akhir Yuan Realm. Kultivasinya benar-benar telah menembus. Anak ini benar-benar menerobos dalam pertempuran. Apa yang kamu bercanda? Dia merasa otaknya sedikit tidak berguna. Kapan terobosan dalam kultivasi menjadi hal yang begitu sederhana? Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, kekuatan yang lebih ganas, mendominasi, dan arogan menyapu tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikannya. Miao Yanjun berteriak, dan seluruh orang itu terbang seperti bola meriam. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Miao Yanjun menabrak dinding rumah leluhur, kerikil beterbangan, pasir berguling, dan dia tertanam di dinding.
Tongkat di tangannya patah menjadi beberapa bagian, dan sorban abu-abu di kepalanya jatuh, memperlihatkan rambut putih yang berantakan, darah di seluruh tubuh dan wajahnya, dan dia terlihat sangat malu. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi, dan tetesan jarum bisa terdengar. Semua anggota keluarga Miao menatap kosong pada pemandangan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Keyakinan di hati mereka, patriark tua yang selalu mereka kagumi, benar-benar dikalahkan oleh seorang bocah lelaki berbulu. Dan juga terluka. Lebih penting lagi, patriark tua mencoba yang terbaik sekarang, tetapi dia masih dikirim terbang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Petik 2. Patriark tua adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Guangdong Barat, tidak ada yang bisa menandinginya, bagaimana dia bisa kalah? Petik 2. Aku tidak percaya. Ini pasti palsu. Petik 2. Patriark tua, tolong, bunuh anak ini, jika tidak, seluruh keluarga Miao kita akan diinjak-injak di bawah kakinya. Petik 2. Semua anggota keluarga Miao patah hati, memukuli dada mereka, dan meratap. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Tetapi kenyataan ada di depan mereka, tetapi mereka harus menerimanya. Song Qilin, Li Tianqi dan Li Tianyu langsung pingsan. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa kaki mereka lemas. Jika patriark lama benar-benar dipenggal, maka mereka akan tamat. Tuan Harvey baik-baik saja. Guo Mengcuan melakukan pukulan voli, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan Harvey benar-benar jenius. Chu Sangyong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah kamu tidak menemukannya? Tuan Harvey tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi aku tidak tahu apa bedanya. Petik 2. Zhu Zengchun menatap Harvey dari dekat, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ini benar-benar berbeda. Li Huairen mengangguk dan berkata, kekuatan Tuan Harvey sepertinya tiba-tiba menjadi lebih kuat apa? Guo Mengcuan dan Chu Sangyong terkejut dan membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mata indah dari tiga gadis, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Qiu Yihan, menoleh untuk melihat Harvey di ruang terbuka di kejauhan, belum lagi betapa bahagianya mereka. Ini adalah pria yang mereka sukai berdiri tegak, tak tertandingi di dunia seluruh tempat itu sunyi untuk sementara waktu. Batuk-batuk. Tiba-tiba, batuk terdengar. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Miao Yanjun telah membuka matanya. Pada saat ini, wajah Miao Yanjun suram seperti air, mata merah memenuhi matanya, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Hanya melihat mata Miao Yanjun, semua orang merasa kedinginan. Hah! Miao Yanjun menghela nafas panjang, dan kemudian seluruh tubuhnya terkejut. Hanya, ledakan keras yang terdengar, dan tembok itu langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Segera, Miao Yanjun berjalan keluar dari reruntuhan dan berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, kamu benar-benar membuka mataku untuk orang tua ini. Aku tidak berharap kamu menerobos basis kultivasi dalam pertempuran. Namun, bahkan jika kamu telah menembus basis kultivasi, jadi apa? Kamu benar-benar membuatku kesal, jadi aku harus membunuhmu dan meninggalkanmu tanpa tulang." Petik 2. Setelah berbicara, Miao Yanjun menghembuskan nafas dari tubuhnya, lalu mengarahkan tangannya ke langit, dan mengucapkan beberapa mantra di mulutnya. Lalu berteriak keras. Gu meracuni ular piton raksasa keluar. Suara itu jatuh. Gemerisik. Aku hanya mendengar gerakan dari hutan di belakang rumah leluhur. Suara apa? Semua orang melihat hutan di kejauhan. Gerakan menjadi lebih keras dan lebih keras. Saya melihat bayangan hitam besar bergerak keluar dari hutan. Ketika bayangan hitam ini muncul, orang-orang yang hadir semua orang gemetar ketakutan. Ular. Piton. Petik 2. Ya Tuhan, mengapa piton ini begitu besar? Ini hanyalah monster. Apakah ular piton ini bersembunyi di pegunungan 100? 000. Ini menakutkan, itu menakutkan. Saya pernah mendengar sebuah legenda, dikatakan bahwa setiap patriark keluarga Miao kami telah memelihara ular piton raksasa sebagai santo pelindung keluarga Miao kami. Begitu keluarga Miao kami menghadapi bahaya pemusnahan, patriark akan mengundang santo pelindung. Saya pikir itu hanya legenda, tetapi ternyata benar. Semua orang yang hadir berseru, wajah mereka menjadi pucat dan penuh kengerian. Oleh karena itu, ular piton raksasa yang muncul dari hutan di belakang rumah leluhur. Tak lama kemudian, ular sanca raksasa hitam itu bergerak, kemanapun ular sanca raksasa itu bergerak, semua batu tulis di tanah hancur, meninggalkan jurang yang dalam dan lebar. Apalagi nanah yang keluar dari ular sanca raksasa ini secara langsung menyebabkan bunga dan pepohonan di sekitarnya layu dan mati dalam sekejap. Mundur-mundur. Tentu saja, kau tidak bisa mendekati piton raksasa ini, kau akan mati jika mendekat. Petik 2. Keluar dari sini. Guo Mengcuan berteriak, dan kemudian dengan cepat dievakuasi. Baru saat itulah Mu Erlene dan yang lainnya tiba-tiba pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka tidak berani tinggal, jadi mereka segera mundur jauh. Pada saat ini, piton raksasa hitam telah datang ke sisi Miao Yanjun. Piton mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeluarkan surat, dan menatap Harvey, seolah melihat mangsa yang lezat. Harvey melirik piton raksasa hitam, dan benar-benar terkejut, dia tidak menyangka ada pria sebesar itu yang tersembunyi di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Tentu saja, heran, Harvey tidak bermaksud takut. Lagi pula, ketika dia berkultivasi di dunia itu, dia membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya seperti monster dan binatang roh. Bab 393.
Adapun ular sanca raksasa hitam di depannya, meskipun lebih besar dan telah membuka sedikit kebijaksanaan, itu masih tidak ada bandingannya dengan monster dan binatang roh nyata itu. Pada saat ini, Miao Yanjun melihat Harvey menatap ular piton raksasa tanpa bergerak, dan berpikir bahwa Harvey ketakutan. Dengan senyum tegas, dia berkata dengan suara serak, "Nak, ular sanca beracun Gu ini adalah binatang spiritual yang diberi makan oleh berbagai cacing Gu yang diberi makan oleh leluhur klan Miao kami sebelumnya. Ular sanca ini tidak hanya ganas, tetapi juga penuh racun. Seorang patriark kebal terhadap racunnya. Yang lain, tidak peduli siapa mereka, akan langsung diracuni begitu mereka mendekatinya. Tentu saja, meracunimu agak terlalu murah untukmu. Aku akan membiarkan piton langsung merobekmu tercabik-cabik, dan kemudian menelanmu." Harvey menghela nafas pelan, menatap Miao Yanjun dengan tenang, dan berkata dengan ringan, "Miao Yanjun, saya pikir Anda sudah sangat tua, dan tidak mudah untuk memiliki kultivasi Anda saat ini. Jadi saya berencana untuk menyelamatkan hidup Anda. Tapi Anda ingin membunuh saya. Dalam hal ini, saya harus meminta maaf kepada Anda. Saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi juga membunuh piton ini." Hahaha. Petik 2. Ketika Miao Yanjun mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. "Wah, kamu sangat sombong. Kamu pikir kamu siapa? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu merasakannya. Kamu tidak terkalahkan di dunia. Kamu sangat bodoh. Kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu." Setelah berbicara, Miao Yanjun melambaikan tangannya, "Gu piton beracun, hancurkan dia untukku, telan dia." Perintahnya. Piton raksasa ini menjentikkan ekornya dengan keras, tubuhnya yang besar bergerak, dan dia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya ke arah Harvey. Melihat ular sanca raksasa itu menggigitnya, Harvey langsung meningkatkan energi kemarahannya secara ekstrim, dan meledakkan kekuatan mentalnya, dan mengeluarkan minuman yang mengejutkan di mulutnya. Binatang buas. Suara teriakan yang mengejutkan ini, perubahan zaman kuno, terdengar seperti auman naga yang kuat di bawah langit malam, yang mengejutkan semua orang yang hadir, dan keringat dingin di dahi langsung keluar. Selain itu, ular piton raksasa tiba-tiba berhenti, menatap mata Harvey, ada sentuhan ketakutan, seolah-olah makhluk yang lebih rendah melihat makhluk yang lebih tinggi. Faktanya, apa yang dilakukan Harvey barusan adalah teknik kekuatan spiritual yang disebut auman naga. Bisa stun musuh dengan suara. Tidak peduli seberapa besar piton raksasa ini, itu hanyalah seekor ular, bagaimana mungkin suara auman naga tidak dapat menekannya. Melihat ular sanca itu berhenti, Harvey tidak berhenti, dan langsung menyerang ke arah ular sanca itu. Pada saat mendekati piton raksasa, Harvey menginjak tanah dan melompat ke ketinggian 10 meter. Segera, Harvey tiba-tiba meninju kepala ular sanca raksasa pada saat dia berada di udara. Bang! Dengan suara tumpul, ular piton raksasa itu langsung terlempar puluhan meter jauhnya, dan kemudian jatuh ke tanah dengan ledakan menghancurkan beberapa rumah. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Pertama, teriakan yang mengejutkan membuat ular piton raksasa itu ketakutan, dan kemudian pukulan lain membuat ular piton raksasa itu menjauh. Intinya, anak ini tidak takut dengan racun di ular piton. Miao Yanjun juga bodoh, merasa bahwa pemandangan di depannya adalah ilusi, sangat tidak nyata. Pada saat ini, ular sanca raksasa ditinju oleh Harvey, dan dia langsung marah. "Hai!" Piton raksasa itu mengeluarkan suara yang tajam, berjuang untuk mengangkat kepalanya dari reruntuhan, siap untuk terus menyerang Harvey. Tapi saya tidak tahu kapan, Harvey telah meluncurkan serangan terlebih dahulu, bergegas, menembak lagi, membuat marah dan kekuatan fisik langsung meningkat, dan meninju lagi, meledak. Bang! Suara membosankan lainnya terdengar, dan ular piton raksasa itu terbang keluar lagi, dan jatuh dengan berat ke posisi puluhan meter. Sisik di kepalanya jatuh, dan darahnya menetes. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, tetapi melintas seperti panah, dan menyerang ular piton raksasa lagi. Pada saat ular sanca raksasa itu mengangkat kepalanya, Harvey sudah pergi dan menunggu di sana. Mati! Harvey meraung keras, mengerahkan ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya secara ekstrim, dan kemudian meninju pukulan ketiga ke kepala ular piton. Sebuah pukulan jatuh, tidak peduli seberapa keras kepala ular sanca itu, ia tidak bisa menahan kekuatan tembus yang mengerikan ini sama sekali. Saya hanya mendengar ledakan, peng, dan kepala ular sanca raksasa langsung meledak. Racun dan hal-hal merah dan putih memercik. Tiba-tiba, ular piton besar ini hanya memiliki tubuh yang panjang dan tidak memiliki kepala. Tubuh piton membeku di udara untuk sementara waktu, dan kemudian dengan ledakan ia jatuh dengan keras ke tanah dan segera mati. Harvey juga mendarat dengan mantap. Pada saat ini, para penonton terdiam. Semua orang memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat dewa, dan mereka terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa penampilannya begitu mendominasi, seolah-olah menelan piton raksasa Harvey, itu terbunuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Selain itu, Harvey menggunakan 3 pukulan untuk membunuh ular piton raksasa itu. Pukul piton raksasa dengan 1 pukulan. Pukul piton raksasa dengan 1 pukulan. Pukul piton raksasa dengan 1 pukulan. 3 pukulan, tidak lebih, tidak kurang. Hancurkan yang kering dan tarik yang busuk, sekaligus, tanpa jeda di tengah. Paku nyata. Plop-plop. Untuk sementara waktu, banyak orang di keluarga Miao begitu ketakutan sehingga mereka tersungkur di tanah, wajah mereka menjadi pucat.
Namun, setelah membunuh ular piton raksasa, Harvey tampaknya telah melakukan hal biasa, mengibaskan darah di tangannya dan berjalan menuju Miao Yanjun selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Miao Yanjun benar-benar pingsan. Bahkan ketergantungan terakhirnya dengan mudah dipenggal oleh orang lain, apalagi yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan orang lain. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia ingin membunuh piton raksasa racun Gu, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tapi karena anak laki-laki di depannya bisa melakukannya, itu berarti kekuatannya telah melampaui dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa kultivasi anak ini hanya meningkat di ranah kecil, kekuatannya melonjak begitu banyak. Namun, sekarang dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini, tetapi hidup lebih penting. Jadi, Miao Yanjun menelan tenggorokannya dan menggigil di sekujur tubuhnya. Dia tidak peduli dengan rasa malu, dia hanya berdebar dan berlutut ke arah Harvey. Tuan Harvey, saya mohon Anda memiliki banyak orang dewasa, tolong luangkan hidup saya. Saya berjanji, saya bersumpah, saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda di masa depan. Juga, saya akan menyerahkan Song Qilin dan yang lainnya ke kamu sekarang, aku hanya memintamu untuk melepaskan aku seekor kuda. Miao Yanjun menangis, ingus dan air mata, dan bersujud kepada Harvey untuk menyelamatkan hidupnya. Semua anggota keluarga Miao yang hadir melihat patriark lama mereka berlutut dan kepercayaan mereka benar-benar runtuh. Adapun Song Qilin, Li Tianqi dan Li Tianyu, mereka juga jatuh ke tanah seperti abu. Harvey dengan cepat berjalan ke arah Miao Yanjun dan menatap lelaki tua itu dengan merendahkan. Matanya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Miao Yanjun, baru saja kamu ingin membunuhku, tetapi sekarang kamu ingin aku melepaskanmu, apakah menurutmu itu mungkin? Petik 2. Setelah berbicara, Harvey menghela nafas, lalu mengangkat telapak tangannya dan memukul kepala Miao Yanjun. Pong! Ledakan! Kepala Miao Yanjun retak dan jatuh ke tanah. Mengontrol puluhan ribu orang dalam keluarga Miao, pria paling berkuasa di Guangdong Barat, yang telah mengendalikan keluarga Miao selama hampir 100 tahun, menutupi langit hanya dengan satu tangan, Miao Yanjun. Dia mati. Bab 394. Seluruh tempat itu sunyi, begitu sunyi sehingga Anda bahkan bisa mendengar sedikit napas setiap orang. Ketika dia meninggal, Miao Yanjun benar-benar mati. Semua orang menatap kosong pada Miao Yanjun yang jatuh ke tanah, merasa sangat tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Secara khusus, semua anggota keluarga Miao yang hadir masih belum bisa pulih dari keterkejutan barusan. Mereka tidak ingin mempercayai adegan ini, atau mereka tidak percaya. Tetapi kenyataan berdarah ada di depan mereka, tetapi mereka harus mempercayainya. Kekuatan Harvey benar-benar mengejutkan mereka, dan kekuatan mengerikan yang luar biasa membuat mereka bahkan tidak berani membenci dan marah. Pada saat ini, Harvey berdiri di ruang terbuka yang berantakan, sosoknya sombong, dan sosoknya semegah gunung. Semua orang memandang sosok Harvey dengan kagum dan hormat, seolah-olah melihat dewa. Ada orang-orang berbakat di negara ini, dan masing-masing telah memimpin jalan selama ratusan tahun. Tuan Harvey akan memiliki keputusan akhir di masa depan Guangdong Selatan dan Guangdong Barat. Petik 2. Guo Mengcuan bergumam dengan penuh hormat dan kekaguman dalam karyanya. Mata. Guo tua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Guangdong Selatan kecil ini dan dua provinsi Guangdong Barat dapat menjebak Tuan Harvey? Petik 2. Chu Sangyong bertanya dengan penuh minat. Oh. Petik 2. Guo Mengcuan tersenyum, Chu tua, apa maksudmu? Petik 2. Chu Sangyong menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, Tuan Harvey ditakdirkan untuk menjadi naga sejati yang menjulang di atas 9 langit dan akan membubung ke langit. Dalam waktu dekat. Petik 2. Guo Mengcuan dan Zhu Zengchun juga mengangguk, sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Chu Sangyong. Mereka telah hidup untuk sebagian besar hidup mereka dan telah melihat pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Namun di dalam hati mereka, satu-satunya orang yang selalu mereka hormati adalah Dewa Pedang yang pernah menyelamatkan dunia. Namun, sekarang, ada satu orang lagi yang mereka hormati di hati mereka, dan itu adalah Harvey. Meskipun Harvey saat ini masih sangat muda, kekuatan yang dia tunjukkan, serta keberanian, tekad, dan kehati-hatiannya, sudah cukup untuk membuktikan bahwa pemuda ini memiliki masa depan yang cerah. Muerlene diam-diam menatap Harvey tidak jauh, matanya yang indah dipenuhi dengan kasih sayang. Bagaimana dia tahu bahwa pria kecil yang membual dan menganiaya gadis-gadis di klub Hinia 2 bulan lalu akan sampai sejauh ini? Jika dia tidak memaksanya, dia benar-benar tidak tahu bahwa lelaki kecil ini memiliki energi yang begitu menakutkan di tubuhnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berbisik pelan, Harvey, kakak ingin melihat seberapa jauh kamu bisa pergi. Petik 2. Qiyu Yihan sudah melonjak, jantungnya berdebar kencang, dan dia akan melompat keluar. Terutama di mata indah yang cerdas itu, penuh kekaguman dan kekaguman. Qin Hongye menatap Harvey dengan lembut, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman yang menyentuh. Memikirkan keputusan yang dia buat, dia dengan tegas mengikuti pria ini ke Guangdong Barat, hanya untuk menemukan jawaban di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia telah menemukan jawabannya. Ternyata dia tidak hanya mengagumi pria ini, tetapi sebenarnya dia sudah jatuh cinta padanya. Pada saat ini, Harvey bertepuk tangan dan tidak melihat Miao Yanjun lagi, tetapi berjalan menuju Song Qilin, Li Tianqi dan Li Tianyu. Melihat Harvey datang, Song Qilin dan mereka bertiga merosot ke tanah, gemetaran, dan wajah mereka bahkan lebih pucat.
Harvey menatap mereka bertiga, dan bertanya dengan ringan, Song Qilin, Li Tianqi, Li Tianyu, apalagi yang bisa kamu katakan? Petik 2. Song Qilin menatap Harvey, menggigit kepalanya dan berteriak, Harvey, kamu tidak bangga pada dirimu sendiri. Aku tahu aku bukan lawanmu, mudah bagimu untuk membunuhku. Tapi, saya katakan, jika saya mati, 7.000 saudara laki-laki saya pasti akan membalas saya. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Anda, mereka dapat membunuh kerabat dan teman Anda untuk berbicara buruk tentang saya. Ayo, kamu akan membunuhku sekarang, dan aku, Song Qilin, tidak akan pernah mengerutkan kening. Berbicara, Song Qilin tertawa terbahak-bahak, berpose seolah-olah dia sedang sekarat. Harvey York menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan menghembuskan sebatang rokok, tersenyum ringan, dan berkata, Song Qilin, kamu berani mengancamku ketika kamu untuk mati. Petik 2. Itu memang raksasa yang telah berada di Guangdong Barat selama lebih dari 10 tahun, dan itu benar-benar memiliki sedikit keberanian. Petik 2. Haha. Song Qilin mencibir, dan berkata, oke, berhenti bicara omong kosong, bunuh atau potong, sesukamu. Namun, tepat ketika Harvey hendak berbicara, suara Mu Erlene berdering. Harvey, kakak Zhao dan Wang Qi baru saja menelepon. Petik 2. Oh. Harvey tersenyum dan bertanya. Bagaimana pertempurannya? Mu Erlene menjawab dengan jujur, hari ini, lebih dari setengah kamar Datong-Datong dan kamar dagang Tiandi telah terbunuh atau terluka, dan sisanya semuanya telah menyerah. Petik 2. Apa? Mendengar ini, Song Qilin tiba-tiba berdiri dan menggelengkan kepalanya seperti orang gila, tidak mungkin benar-benar mustahil bagaimana mereka bisa menyerah. Petik 2. Baru saja dia mengatakan bahwa dia sudah mati, dan saudaranya membalaskan dendamnya. Tapi, sekarang, kata-kata Mu Erlene secara langsung menghancurkan ilusinya. Berita ini seperti petir, yang menghancurkannya dari fokus. Li Nen. Adapun saudara-saudara Li Tianqi dan Li Tianyu, mereka menghela nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka dan yang lainnya sekarat, apakah mereka masih perlu menipu diri mereka sendiri? Mu Erlene memandang Song Qilin dengan acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Song, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memanggil bawahanmu. Petik 2. Kamu pasti berbohong padaku, aku tidak percaya pada trik kecilmu. Aku akan kuberikan padamu sekarang. Kakakku menelepon dan mengungkap kebohonganmu. Teriak Song Qilin, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Meskipun panggilan itu terhubung, orang di ujung telepon hanya menjawab, Tuan Song, kita sudah selesai, mari kita menyerah. Petik 2. Song Qilin masih tidak percaya. Setelah menutup telepon, dia membuat beberapa panggilan berturut-turut. Beberapa panggilan tidak dijawab, tetapi setiap orang yang menerima telepon mengatakan hal yang sama, memintanya untuk menyerah. Menepuk. Song Qilin menjabat tangannya dan telepon jatuh ke tanah. Kali ini dia benar-benar percaya. Dia hanya tidak berharap anak buahnya benar-benar menyerah. Kamar Datong-Datong, yang telah menjalankan bisnis selama lebih dari 10 tahun, benar-benar runtuh seperti ini. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam menghampirinya. Dia menarik rambutnya dengan putus asa, mendongak, dan menatap Harvey dengan mata merah, Harvey, kamu tidak bisa membunuhku. Istriku berasal dari keluarga yang dilongceng, dan aku adalah menantu laki-laki. Jika kamu membunuhku, keluarga yang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarga yang. Petik 2. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, maaf, keluarga yang tidak bisa melindungimu. Jika keluarga yang berani memprovokasi saya lagi, saya pasti akan dia mendorong keluarga yang. Petik 2. Kamu. Petik 2. Hati Song Qilin bergetar, dia ingin mengatakan, kamu berani, tetapi setelah memikirkannya, pria di depan dari dia mungkin benar-benar berani. Lagi pula, orang ini bahkan membunuh patriark lama keluarga Miao, oke. Berdebar. Song Qilin berlutut langsung di tanah dan berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Harvey, saya tidak menginginkannya lagi, saya tidak menginginkan apapun, kamar dagang Datong dapat memberikannya kepada Anda, dan saya dapat memberikannya kepada Anda. Semua milikku. Selain itu, aku bersumpah aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Jika aku memprovokasimu, aku tidak akan pernah melawanmu lagi, aku hanya memintamu untuk menyelamatkan hidupku. Song Qilin, kamu adalah burung hantu raksasa yang telah berada di Guangdong Barat selama lebih dari 10 tahun, bagaimana kamu bisa begitu tidak berdaya? Petik 2. Li Tianqi berteriak pada Song Qilin sambil menghela nafas, bahkan jika kamu mati, kamu harus mati dengan bermartabat. Bab 395. Diam. Song Qilin meraung, jika kamu ingin mati, aku tidak ingin mati. Song Qilin langsung memeluk paha Harvey dengan senyum di wajahnya, Tuan Harvey, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Menjadi sapi dan kuda. Petik 2. Harvey melirik Song Qilin dengan jijik, dan berkata dengan ringan, aku tidak membutuhkannya. Petik 2. Setelah itu berbicara, Harvey mengangkat kakinya dan menendang dadanya. Bang! Sebuah ledakan membosankan. Tubuh gemuk Song Qilin terbang keluar dan menabrak dinding. Dinding retak, dada Song Qilin runtuh, dan dia jatuh ke tanah. Sejauh ini, Song Qilin, seorang raksasa yang telah berada di Guangdong Barat selama lebih dari 10 tahun, telah jatuh. Melihat Song Qilin ditendang sampai mati oleh Harvey, semua keluarga Miao gemetar, tetapi mereka tidak berani berbicara. Semua.
Pemuda di depannya benar-benar menakutkan, tidak hanya dia sangat kuat, dia juga tegas dan kejam. Mereka khawatir mengatakan sesuatu yang salah, dan mereka sendiri akan berakhir mati. Li Tianqi di samping hanya menyaksikan adegan ini dengan tenang, tidak ada gelombang di matanya, beberapa hanya lega. Saya telah berada di Guangdong Barat selama lebih dari 10 tahun. Meskipun ada yang terendah, situasi keseluruhan sedang booming. Hanya saja dia menyesalinya, menyesali pilihan yang dia buat kali ini. Dia selalu hormat dan berhati-hati, tapi kali ini dia dibujuk oleh adiknya untuk bergabung dengan Song Qilin melawan Harvey. Ini benar-benar langkah yang salah, langkah demi langkah, itu saja, Anda harus membayarnya kembali cepat atau lambat, mungkin kematian adalah atribusi terbaik Anda. Namun, Li Tianyu yang lebih muda gemetar ketakutan, menggenggam tangannya erat-erat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia juga karakter yang kejam di Provinsi Guangdong Barat, dia telah membunuh banyak orang. Namun, ketika tiba saatnya untuk menghadapi kematian, dia takut. Anda hanya memiliki satu kehidupan, Anda bisa hidup, siapa yang ingin mati? Harvey menoleh untuk melihat Li Tianqi dan Li Tianyu, tersenyum ringan, dan bertanya, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Petik 2. Li Tianqi bertemu dengan tatapan Harvey dan menjawab, pemenangnya adalah raja, dan pecundang adalah bandit. Jika kami kalah, kami harus membunuh atau membunuhmu. Adapun berlutut dan menyerah, itu tindakan pengecut. Dikabarkan bahwa, Black Yaksa, Li di Barat Guangdong Tianqi adalah pemberani dan bijaksana, dan dia bertindak dengan hati-hati dan hati-hati, tetapi mengapa dia membuat kesalahan seperti itu kali ini? Petik 2. Li Tianqi menghela nafas dalam-dalam dan menjawab, Tuan Harvey, tidak masalah. Berapa banyak yang kamu katakan sekarang, itu tidak akan membantu. Jika kamu ingin membunuh kami, cepatlah dan lakukan. Petik 2. Li Tianqi, kamu memiliki lebih banyak tulang punggung daripada Song Qilin, ini seperti keberanian yang seharusnya dimiliki raksasa. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, lalu melirik Li Tianyu, baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda. Ada kemungkinan, hanya satu dari Anda berdua yang bisa hidup. Terserah Anda untuk memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey, tidak hanya saudara Li Tianqi dan Li Tianyu yang tercengang, tetapi bahkan yang lain yang hadir juga tercengang. Mu Erlene dan Qi Yuyihan hanya memandang Harvey dengan serius, dan tidak menyela. Mereka tahu bahwa Harvey pasti memiliki rencananya sendiri untuk melakukan ini. Namun, tidak lama setelah kata-kata Harvey selesai, Li Tianqi berkata langsung, Tuan Harvey, saya bisa mati, tapi tolong lepaskan saya. Petik 2. Kakak. Li Tianyu terkejut, jelas tidak menyangka keputusan ini dibuat. Dia menggertakkan giginya, menatap Harvey dan berkata, Tuan Harvey, saya rela mati untuk saudara saya, jika Anda ingin membunuh saya, bunuh saya. Harvey menatap Li Tianqi dan Li Tianyu dalam-dalam, tersenyum ringan, dan berkata, karena dalam hal ini, maka saya akan membiarkan kalian berdua hidup. Mulai sekarang, selama Anda bersedia melayani kamar dagang Wulong dengan setia, saya dapat melepaskan apa yang Anda lakukan di masa lalu. Petik 2. Li Tianqi dan Li Tianyu tercengang ketika mereka mendengarnya. Mereka mengira mereka berdua akan mati malam ini, tetapi mereka tahu bahwa Harvey telah membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba, Li Tianqi merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui pemuda di depannya. Semua orang di keluarga Miao juga terkejut. Bukankah pemuda ini iblis pembunuh, bagaimana dia bisa membiarkan Li Tianqi dan Li Tianyu pergi? Orang macam apa dia? Mu Erlene dan Qin Hongye sedikit terkejut dengan keputusan Harvey, tetapi mereka memahaminya. Harvey melirik Li Tianqi dan berkata, kenapa tidak mau? Petik 2. Tidak, ya. Li Tianqi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dengan cepat berlutut, dan berkata dengan hormat, Tuan. Harvey, mulai sekarang, aku dan adikku akan setia pada kamar dagang Wulong, dan Tuan Harvey. Li Tianyu juga berlutut dan berkata dengan suara keras, terima kasih, Tuan Harvey, untuk membuka pintu, terima kasih. Oke. Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian berdua akan terus mengelola kamar dagang Tiandi. Petik 2. Ya. Li Tianqi dan Li Tianyu menjawab dengan suara keras, merasa rasa bahagia selama sisa hidup mereka, dan rasa terima kasih yang mendalam dari pihak lain. Harvey tersenyum tipis, lalu berbalik, matanya seperti belati, dan dia melirik semua anggota keluarga Miao yang hadir, dan berkata dengan keras, mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang melawanku akan mati. Suara itu benar. Tidak jatuh. Mulai sekarang, keluarga Miao saya ingin menghormati Tuan Harvey. Kepala 9 rumah berlutut dengan satu lutut pada saat yang sama, terlihat sangat saleh. Melihat kepala 9 rumah itu semuanya menyerah, ribuan anggota keluarga Miao lainnya yang hadir juga berlutut dan berteriak serempak. Mulai sekarang, saya ingin menghormati Tuan Harvey. Suara bergema menyebar ke seluruh desa Miao dan seluruh pegunungan 100.000. Mu Erlene melihat sosok kurus di tangga, dan kemudian pada ribuan murid Miao, dengan mata yang indah mengalir dan sudut mulutnya sedikit terangkat, mengungkapkan 10.000 perasaan asmara. Mulai saat ini, dialah yang memiliki keputusan akhir di Guangdong Selatan dan Guangdong Barat. Dia adalah raja yang tak terbantahkan dari dua provinsi. Sekitar pukul 4 pagi, setelah Harvey dan rombongannya meninggalkan desa Miao, mereka kembali ke kota Hong Kong untuk beristirahat. Sekitar pukul 12 siang. Harbor City, Minggu Hotel. Matahari bersinar melalui kaca dan masuk ke dalam Presidential Suite.
Harvey mengenakan gaun tidur, berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menghadap ke seluruh kota pelabuhan. Memikirkan waktu ketika saya datang ke Guangdong Barat, banyak hal yang benar-benar terjadi. Namun, untungnya, semuanya berjalan relatif lancar, dan Guangdong Barat berhasil ditenangkan. Akhirnya tiba waktunya untuk istirahat sejenak. Tentu saja, Harvey tidak melupakan tugas yang diberikan kota terlarang Ning kepadanya. Hari ini, meskipun Asosiasi Wushu Guangdong Selatan dan Asosiasi Wushu Guangdong Barat secara bertahap berada di jalur yang benar, dia masih tidak tahu bagaimana situasi cabang Asosiasi Wushu di provinsi lain di Cina Selatan. Sepertinya kita harus mengirim seseorang untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Harvey menggeliat dan hendak berganti pakaian dan turun untuk mencari tempat makan ketika bel pintu berbunyi. Yang mana? Petik 2. Harvey bertanya dengan curiga, lalu berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat sosok anggun muncul di pintu, itu adalah Mu Erlene. Mu Erlene mengenakan gaun tidur sutra hitam, yang dengan sempurna menguraikan sosok wanita yang indah itu. Kedua kaki panjangnya sehalus batu giok, yang membuat jantung Harvey berdetak lebih cepat. Bab 396. Harvey menarik napas dalam-dalam dan tersenyum lembut. Tentu saja aku tidur nyenyak, ini sudah siang. Saudarimu, mengapa kamu bangun begitu cepat, apakah kamu tidur nyenyak? Harvey menutup pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudarimu, apa yang kamu lihat? Mu Erlene terkikik, tentu saja aku ingin melihat apakah wanita lain datang untuk berbicara denganmu tentang kehidupan. Saudarimu, aku seperti apakah orang seperti itu? Harvey merentangkan tangannya dan duduk di sofa. Ini tidak seperti, kamu. Mu Erlene duduk tepat di pangkuan Harvey. Keduanya saling memandang, dan mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain yang cepat. Napas wanita itu seperti anggrek, matanya yang indah penuh kasih sayang, tubuhnya lembut dan tanpa tulang, dan dia juga membawa sedikit aroma harum, yang membuat Harvey hilang untuk sementara waktu. Harvey menelan ludah dan menggelengkan kepalanya lagi. Dia tahu bahwa wanita ini pasti melakukannya dengan sengaja. Jika dia benar-benar menginginkannya, wanita ini pasti akan melarikan diri. Jadi Harvey menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikirannya, dan bertanya, saudarimu, apa yang kamu cari untukku? Mu Erlene tersenyum, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Harvey, dan menghembuskan napas panas, kamu bisa tidak datang jika Anda baik-baik saja. Apakah Anda? Saudarimu, jangan membuat masalah. Harvey terengah-engah. Tidakkah wanita ini tahu betapa menariknya dia? Ada apa denganku? Mu Erlene pura-pura bingung. Kakakmu. Harvey hampir menangis. Tepat ketika Mu Erlene hendak terus menggoda pria itu, bel pintu berdering lagi. Aku akan membuka pintu. Harvey merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti, dan dengan cepat bangkit untuk membuka pintu. Melihat penampilan panik pria itu, Mu Erlene menggelengkan kepalanya dengan geli. Begitu pintu terbuka, saya melihat sosok ramping berdiri di pintu, itu adalah Qin Hongye. Qin Hongye mengenakan jaket merah dan celana ketat biru muda, menguraikan sosok yang sempurna, dengan sepasang sepatu kanvas hitam di bawah kakinya, rambut panjangnya diikat di belakang kepalanya, memperlihatkan wajah yang halus, modis dan cantik. Mengapa kamu membuka pintu sekarang, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Qin Hongye sedikit tidak senang, menatap pria dengan sepasang mata besar yang indah. Harvey merasa ketahuan selingkuh, dia tersenyum canggung, Hongye, aku baru saja bangun dan hendak berganti pakaian. Saat aku berganti pakaian, ayo pergi makan malam bersama. Setelah berbicara, Harvey sudah siap untuk menutup pintu. Tapi Qin Hongye tidak memberi Harvey kesempatan untuk menutup pintu, dan berjalan ke kamar dengan kakinya yang panjang. Kakakmu. Petik 2. Qin Hongye terkejut ketika melihat Mu Erlene duduk di sofa sambil minum air. Namun, ketika dia melihat pakaian Mu Erlene dan wajahnya yang sedikit kemerahan, alisnya sedikit mengernyit. Apakah kamu sudah tidur? Petik 2. Qin Hongye bertanya langsung. Mendengar pertanyaan ini, Harvey tersandung dan hampir jatuh. Apakah wanita ini ingin berterus terang? Batuk-batuk-batuk. Petik 2. Mu Erlene, yang sedang minum air, juga tersedak. Aku akan berganti pakaian, dan kita akan makan malam bersama nanti. Petik 2. Mu Erlene meletakkan cangkirnya, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Namun, ketika melewati sisi Qin Hongye, Mu Erlene mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya melengkung menggoda, Hongye, kamu benar, kami telah tidur, mengapa kamu tidak mencobanya juga? Petik 2. Kata setelah itu, Mu Erlene meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi. Harvey tercengang. Wanita ini pasti melakukannya dengan sengaja. Saya benar-benar takut bahwa dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Harvey tertawa kering dan berkata, Hongye, jangan dengarkan omong kosong sistermu, kami benar-benar tidak memilikinya. Petik 2. Aku tidak percaya. Qin Hongye memelototi Harvey dan duduk di sofa dengan marah, memeluk lengannya payudara, tidak mau memperhatikan laki-laki. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ya, bahkan jika Anda melompat ke Sungai Kuning, Anda tidak bisa mencucinya. Harvey juga tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan, jadi dia tidak menjelaskan lagi dan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Ketika Harvey keluar setelah mengganti pakaiannya, Mu Erlene juga datang setelah mengganti pakaiannya. Selain itu, dinginnya musim gugur juga telah datang. Wanita itu masih mengenakan pakaian putih polos, dengan sepasang sepatu kain putih di kakinya, yang segar dan elegan, memberi orang perasaan yang sangat nyaman.
Lagi pula, ketika penampilan dan temperamen seorang wanita luar biasa, apa yang dia kenakan tidak begitu penting. Yihan, kenapa kamu di sini? Petik 2. Harvey bertanya. Qiyu Yihan mendengus pelan, ini kota pelabuhan, ini wilayahku, kenapa aku tidak bisa datang? Petik 2. Ya, aku tidak bilang tidak. Petik 2. Harvey cepat menjawab. Qiyu Yihan tersenyum ringan, melangkah maju, memegang Mu Erlene di tangan kirinya dan Qin Hongye di tangan kanannya, dan berkata, hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian untuk bersenang-senang di kota Hong Kong. Petik 2. Oke, aku kedinginan, maka aku akan merepotkanmu. Kata Mu Erlene sambil tersenyum. Qin Hongye hanya mengangguk tanpa komentar. Bawa aku juga. Harvey menyeringai. Apakah kamu ingin membawanya? Petik 2. Qiyu Yihan bertanya pada Mu Erlene dan Qin Hongye dengan setengah tersenyum. Mu Erlene melambaikan tangannya, ayo ambil, kita butuh seseorang untuk membantu kita membawa tas kita. Petik 2. Yah, tidak buruk baginya untuk menjadi sopir. Petik 2. Qin Hongye juga menjawab. Oke, kalau begitu keputusan yang sempurna. Qiyu Yihan mengangguk. Setelah itu, Harvey dan rombongannya meninggalkan hotel. Ada Bentley Mulsanne biru safir yang diparkir di depan hotel, dan saat itu musim gugur yang dingin. Setelah masuk ke mobil, Harvey bertanya sambil tersenyum, 3 wanita cantik, kemana kita akan pergi sekarang? Petik 2. Mari kita cari tempat makan dulu. Petik 2. Qiyu Yihan memikirkannya dan berkata, restoran Arc de Triomphe bukan buruk, pergi saja ke sana. Petik 2. Oke. Harvey mengangguk, lalu menyalakan mobil dan langsung pergi ke restoran Arc de Triomphe. Dalam perjalanan, Mu Erlene berkata, Harvey, Presiden Guo dan yang lainnya telah kembali ke Xiangcheng. Juga, saudara Zhao dan Wang Qi juga telah kembali ke Xiangcheng. Sekarang masalah di Guangdong Barat telah diselesaikan, saudara Zhao dan yang lainnya berkata mereka akan tunggu kami kembali ke Xiangcheng. Setelah kota, kembalilah ke Zonghai bersama-sama. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey mengangguk. Sekarang Guangdong Barat telah diselesaikan, sekarang saatnya untuk kembali ke Aorus Hills. Saudarimu, maukah kamu bermain di sini selama beberapa hari lagi, dan akan kembali begitu cepat? Petik 2. Qiyu Yihan cemberut, sedikit tidak senang. Itu benar. Petik 2. Mu Erlene tersenyum tak berdaya, kami ingin bermain selama beberapa hari lagi, tetapi Zonghai memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi kami hanya bisa kembali sesegera mungkin. Dinginkan, jika Anda punya waktu nanti. Kamu bisa datang ke Zonghai untuk menemukan kami. Petik 2. Oke. Petik 2. Qiyu Yihan mengangguk. Harvey dan rombongannya makan di restoran Arc de Triomphe. Setelah itu, Qiyu Yihan mengusulkan untuk berjalan-jalan di jalan pejalan kaki terdekat, yang dengan suara bulat disetujui oleh Mu Erlene dan Qin Hongye. 10 menit kemudian, Harvey dan rombongannya datang ke jalan pejalan kaki. Karena kota Hong Kong adalah kota wisata, jalanan sangat ramai bahkan di hari biasa. Ketika Harvey dan 4 orang muncul, tingkat pengembalian mencapai 100%. Baik itu Mu Erlene, Qiyu Yihan atau Qin Hongye, mereka semua adalah wanita cantik terbaik, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Orang-orang di jalan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Terutama ketika mereka melihat Harvey mengikuti ketiga wanita itu, pria-pria ini semua iri dan cemburu. Harvey mengangkat kepalanya, diam-diam bangga. Tampaknya itu adalah wajah yang cukup untuk menemani 3 wanita cantik berbelanja. Bab 397. Ketiga wanita itu sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan orang yang lewat, jadi mereka tidak peduli sama sekali, tetapi melihat sekeliling di jalan, berhenti di depan seorang pedagang kaki lima dari waktu ke waktu, dan menyelinap ke toko kecil dari waktu ke waktu. Untuk waktu baru 1 jam, dan Harvey memiliki beberapa tas lagi di tangannya. Harvey memegang secangkir teh susu, dihadiahi oleh para wanita, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ini benar-benar kerja keras untuk menemani wanita berbelanja. Berbelanja dengan 3 wanita benar-benar mengerikan. Harvey, ke sini. Saat Harvey sedang bersiap-siap sambil mencari kursi di pinggir jalan untuk beristirahat sejenak, suara Qiyu Yihan datang. Harvey hampir menangis. Tidak bisakah kamu istirahat saja? Harvey menggelengkan kepalanya, lalu berjalan mendekat, dan melihat ketiga wanita itu berhenti di pintu sebuah toko kecil untuk menembak permainan balon. Usaha warung kecil tersebut cukup ramai, dan kebanyakan dari mereka adalah pasangan muda yang sedang bermain. Harvey, aku ingin chopper itu. Qiyu Yihan menunjuk ke boneka chopper yang berukuran setengah di toko. Ketika Harvey mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan menangis, aku berkata merinding, kamu bernilai puluhan miliar. Jika kamu menginginkan boneka ini, kamu bisa membelinya saja. Pasti menang kembali. Itu tidak sama. Qiyu Yihan memutar matanya dan Harvey berkata, aku tidak peduli, cepatlah dan bantu aku memenangkan chopper ini kembali. Oke. Petik 2. Harvey mengangguk geli, dan kemudian menyerahkan tas atau sesuatu kepada wanita itu kemudian dia berteriak pada bos pria parubaya yang sibuk, bos, ke sini. Petik 2. Bos itu berlari dan bertanya sambil tersenyum, adik laki-laki, apakah kamu ingin bermain? Petik 2. Bos, bagaimana kamu memainkan ini? Harvey bertanya. $50 per tembakan, 10 peluru per tembakan, Anda bisa mendapatkan hadiah pertama jika Anda memukul 9 balon, hadiah kedua jika Anda memukul 7 balon, dan hadiah ketiga jika Anda memukul 5 balon. Petik 2.
Bos tersenyum dan memperkenalkan aturan permainan. Dimengerti. Petik 2. Harvey mengangguk dan bertanya, hadiah apa boneka chopper itu? Petik 2. Adik laki-laki, itu hadiah pertama. Jawab bos. Oke, ayo main dulu. Petik 2. Harvey mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR, dan membayar 50 yuan. Segera, Harvey mengambil senapan angin dan mulai menembak. Namun, karena Harvey belum pernah menyentuh pistol sebelumnya, dan dia tidak tahu banyak tentang menembak, dia menembakkan 8 tembakan berturut-turut, dan hanya 2 tembakan terakhir yang mengenai balon. Segera, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Bung, bisakah kamu bermain? Itu terlalu tidak akurat, bukan? Petik 2. Jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, jangan berpura-pura berada di depan wanita cantik. Saya bantu kamu. Saya sharpshooter. Walaupun kamu tidak mendapatkan hadiah pertama, setidaknya kamu bisa mendapatkan hadiah kedua, ketiga putri di musim gugur yang lalu, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri, tentu saja mereka tidak ingin melepaskannya. Pada saat ini, Qiu Yihan, Mo Erlene dan Qin Hongye juga tercengang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Harvey, yang kekuatannya sangat menantang, bahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Guangdong Barat dapat membunuh Harvey, tidak tahu cara bermain dengan pistol. Harvey, apakah kamu benar-benar belum pernah menyentuh pistol sebelumnya? Qiu Yihan bertanya dengan serius. Tidak, Harvey menggelengkan kepalanya. Saya dulu mengikuti tuan saya untuk berlatih di dunia itu, dan untuk menghadapi musuh adalah dengan tinju, atau pedang, jadi mengapa saya membutuhkan senjata? Qiu Yihan mengelus dahinya dan berkata tanpa daya, lupakan saja, ayo pergi. Petik 2. Jangan pergi. Petik 2. Harvey tersenyum, sekali lagi, aku berjanji akan membantumu memenangkan chopper itu kembali. Petik 2. Harvey, jangan malu, kamu belum menyentuh pistol. Meskipun kami tidak kekurangan uang ini, kami tidak mampu kehilangan orang ini. Kata Qin Hongye. Aku kedinginan, kenapa kamu tidak membiarkanku membantumu? Petik 2. Mo Erlene tersenyum lembut dan berkata. Dia sering menyentuh senjata, meskipun dia tidak dianggap sebagai penembak jitu, pada jarak ini, masih sangat mudah untuk memukul 9 balon. Lupakan saja. Petik 2. Qiu Yihan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mo Erlene dengan cepat mengerti bahwa gadis ini ingin Harvey membantunya memenangkan boneka chopper ini. Jadi, Mo Erlene menoleh ke Harvey dan berkata, Harvey, tidak peduli berapa banyak yang kamu keluarkan, kamu harus membantu Yihan memenangkan kembali boneka chopper ini. Petik 2. Bungkus padaku. Harvey menepuk dadanya sendiri sambil tersenyum. Ketika bos pria parubaya mendengar ini, dia langsung senang. Dia hanya menyukai pengganggu yang tidak kompeten dan sombong semacam ini. Harvey mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR lagi, membayar 50 yuan, lalu mengambil senapan angin dan mulai menyesuaikan. Dengan pengalaman sebelumnya, Harvey juga tahu cara memegang pistol dan cara membidik. Semua orang di sekitar datang untuk bergabung dalam kesenangan. Namun, orang-orang yang baru saja melihat Harvey menembak tidak optimis tentang Harvey, dan merasa bahwa Harvey melakukan ini hanya membuang-buang uang. Segera, Harvey telah menyesuaikannya, dan kemudian menarik pelatuknya secara langsung. Ledakan. Balon pertama dipukul. Hei, anak ini beruntung, dia terkena tembakan pertama. Petik 2. Seorang pria bercanda. Saya memperkirakan 9 tembakan berikutnya akan kosong. Petik 2. Pria lain menggema dengan mengejek, dan semua orang tertawa. Bang bang bang. Segera, serangkaian tembakan terdengar tanpa jeda. Setelah menembakkan 9 tembakan yang tersisa, Harvey meletakkan senapan angin di atas meja dan tersenyum pada bos, berikan kami boneka chopper itu. Petik 2. Ah, selesai. Petik 2. Bos masih tidak menanggapi. Kepala dan melihat ke atas, tiba-tiba tercengang. 10 balon berturut-turut, semuanya meledak. 10 tembakan, semua hits. Aku pergi, aku tidak melihatnya, kan? Bukankah keahlian menembak orang ini sangat buruk? Kenapa tiba-tiba begitu akurat? Orang yang belum pernah menyentuh pistol sebelumnya. Ini sangat akurat. Bahkan jika teman-teman yang pensiun dari tentara datang ke sini, mereka harus terbiasa beberapa kali sebelum mereka dapat memukul semua 10 tembakan. Beberapa seru terdengar. Ketiga putri Qiu Yihan, Mo Erlene, dan Qin Hongye juga tercengang. Harvey, apakah kamu yakin belum pernah menyentuh pistol sebelumnya? Mo Erlene bertanya dengan tidak percaya. Aku belum pernah menyentuhnya. Petik 2. Harvey merentangkan tangannya. Lalu kenapa kamu tiba-tiba begitu akurat? Kamu hanya seorang penembak jitu, Mo Erlene bertanya dengan curiga. Aku baru saja mempelajarinya. Harvey menjawab, apakah sulit? Petik 2. Baru belajar. Petik 2. Mulut Mo Erlene berkedut, menatap Harvey seolah melihat alien. Meskipun Qiu Yihan dan Qin Hongye juga memiliki mata yang indah terbuka lebar, wajah mereka tidak dapat dipercaya. Kemampuan belajar orang ini terlalu menakutkan, dia hanya menyentuh pistol sekali, dan kemudian dia menjadi penembak jitu. Segera, bos membawa Joba. Harvey, kamu hebat. Qiu Yihan memeluk boneka chopper yang besar itu, tersenyum begitu lebar hingga mulutnya tidak bisa menutup. Ayo pergi. Harvey melambaikan tangannya dan hendak menyambut ketiga gadis itu untuk pergi. Tiba-tiba, Qin Hongye menunjuk boneka beruang teddy di rak, Harvey, aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Petik 2. Mo Erlene mengerutkan bibirnya dan menyisir rambut di depan dahinya. Berpura-pura sangat santai, dia menunjuk boneka RH di rak.
Bab 398. Kali ini, semua orang yang hadir juga menyadarinya. Kedua wanita cantik ini jelas cemburu. Semua orang memandang Harvey dengan tidak percaya, siapa anak ini yang bisa membuat tiga wanita cantik besar seperti dia. Harvey tersenyum tak berdaya, mengetahui bahwa jika dia tidak menyetujui permintaan kedua leluhur kecil itu, dia akan dicemooh di sepanjang jalan. Karena itu, Harvey mengangguk dengan tegas dan setuju, lalu memindai kode untuk membayar 100, dan memainkan 2 game lagi. Sebanyak 20 tembakan dilepaskan, dan tidak ada satupun yang meleset. Kali ini, semua orang yang hadir diam, dan tidak ada yang berani mengatakan trik Harvey lagi. Ini adalah keberuntungan untuk memukul semua dalam satu tembakan, tetapi apakah keberuntungan untuk memukul semua 10 dalam 2 atau 3 kali? Anak ini jelas ahli dalam berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ketika bos membawa boneka beruang dan RH, wajahnya menjadi hitam. Harvey Chong tersenyum pada bos, "Bos, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar bermain untuk pertama kalinya." Petik 2. Bos hanya tersenyum canggung, memfitnah di dalam hatinya. Untuk hari berikutnya, Qi Yuyihan membawa Harvey, Mu Erlene dan Qin Hongye berkeliling kota gajah, dan semua orang bersenang-senang. Selain itu, perasaan ketiga putri Qi Yuyihan, Mu Erlene, dan Qin Hongye juga semakin dalam. Sekitar pukul 7 malam, Harvey mengantar ketiga gadis itu kembali ke hotel. Sepanjang jalan, ketiga wanita itu mengobrol, tertawa, dan mengobrol dengan gembira. Harvey tiba-tiba merasa bahwa kehidupan santai seperti itu tidak buruk. Setelah tiba di hotel, Qi Yuyihan mengucapkan selamat tinggal kepada Harvey dan ketiganya, lalu pergi dengan enggan. Namun, tepat ketika Harvey dan ketiganya hendak masuk ke hotel, sebuah telepon masuk ke ponsel Harvey. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan melihat bahwa itu adalah panggilan Xie Lingyin, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa gadis ini tiba-tiba memanggil dirinya sendiri? Harvey tidak banyak berpikir, dan kemudian menghubungkan telepon. Namun, begitu panggilan terhubung, suara panik datang. "Harvey, bantu kakekku, bantu orang tuaku." "Lingyin, jangan khawatir, apa yang terjadi?" Petik 2. Harvey bertanya cepat. Xie Lingyin mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan gemetar, "Ketika saya tiba di rumah barusan, saya melihat banyak orang meninggal di depan rumah kami. Dan, ada juga sekelompok orang yang mengenakan topeng dan berpakaian pakaian aneh di pintu. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah orang-orang ini. Tapi saya melihat tangan mereka yang terbuka, merah darah. Sepertinya mayat berdarah ditemukan di halaman belakang kami belum lama ini." Mendengar ini setelah itu, wajah Harvey tiba-tiba tenggelam, mungkinkah orang-orang dari sekte mayat darah ada di sini? Petik 2. Lalu, apa yang harus kita lakukan? "Harvey, kamu harus menyelamatkan kakekku dan yang lain, tolong," kata Xie Lingyin dengan suara menangis. "Lingyin, jangan khawatir, kamu memberitahu kakekmu dan yang lainnya untuk bersembunyi di rumah, jangan berlarian. Dengan kuali semesta 9 revolusi, kamu dapat melindungi mereka setidaknya selama setengah hari. Juga, hati-hati, jangan terjebak di pintu mayat darah. Seseorang mengetahuinya. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu sekarang, dan aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. "Harvey, ada apa?" Petik 2. Mu Erlene buru-buru bertanya ketika wajah Harvey jelek. Harvey mengerutkan kening dan menjawab, "Tuan Xie, mereka dalam bahaya, saya harus segera kembali." Petik 2. Mungkinkah pintu mayat darah yang Anda sebutkan tadi datang ke pintu? Petik 2. Mu Erlene bertanya. 2 hari yang lalu, Harvey memberitahu Mu Erlene tentang apa yang terjadi di Guangdong Barat akhir-akhir ini, dan tentu saja dia juga berbicara tentang apa yang terjadi di rumah Xie. Seharusnya. Petik 2. Harvey mengangguk, "Kakakmu, Hongye, atau kamu tinggal di sini dan kembali besok, aku akan kembali ke Xiangcheng dulu." Petik 2. Mu Erlene menggelengkan kepalanya, "Mari kita tetap bersama, satu orang lagi untuk hati-hati." Petik 2. Qin Hongye juga mengangguk setuju. "Oke, ayo kembali bersama." Harvey setuju, dan kemudian mengendarai Porsche Panamera milik Mu Dirge dari tempat parkir bawah tanah, membawa kedua gadis itu langsung ke kota gajah. Di jalan raya menuju Xiangcheng, Harvey pertama-tama memanggil Qi Yuyihan, mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian menelepon Guo Mengcuan. Panggilan itu terhubung dengan cepat. "Hei, Tuan Harvey, ada apa?" Petik 2. Suara hormat Guo Mengcuan terdengar. "Presiden Guo, apakah kamu sudah kembali ke kota gajah?" Petik 2. Harvey bertanya dengan cepat. "Saya kembali siang hari ini, ada apa, Tuan Harvey?" Petik 2. Guo Mengcuan sedikit cemas ketika mendengar nada bicara Harvey, dan sangat bingung. "Itu bagus, Presiden Guo, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Orang tua dari keluarga Xie adalah temanku. Keluarga mereka dalam bahaya sekarang dan membutuhkan bantuan segera. Bawalah beberapa master ke Manor Xie. Jika seni bela diri asosiasi jika ada master yang mempraktikkan Taoisme, mereka juga akan membawanya ke sana. Tuan Xie memiliki hubungan yang baik dengan saya, Tuan Harvey, jangan khawatir, saya akan membawa seseorang untuk membantu sekarang. Tapi mengapa saya harus membawa master Taoisme di sana?" Petik 2. Guo Mengcuan menjadi semakin bingung semakin dia mendengarkan. "Presiden Guo, kali ini Anda mungkin menghadapi orang-orang dari sekte mayat darah," Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. "Gerbang mayat darah." Petik 2. Guo Mengcuan terkejut ketika mendengarnya.
Bukankah gerbang mayat darah sudah lama dihancurkan? Petik 2. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Orang-orang pergi. Petik 2. Oke, aku akan menelepon seseorang sekarang. Masalah. Setelah mengatakan itu, Harvey menutup telepon, lalu menginjak pedal gas dan terus mempercepat. Harvey, sekte macam apa sekte mayat darah itu? Apakah sekte ini benar-benar menakutkan? Tanya Morlene. Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa mayat darah adalah cabang dari sekte Tao, tetapi sekte ini memupuk ilmu sihir. Secara khusus, mereka dapat memurnikan mayat melalui metode rahasia terlarang untuk membuat mayat darah untuk mereka gunakan. Mayat adalah bukan manusia atau hantu, bukan iblis atau iblis, mereka hanya mengikuti instruksi dari penyuling. Mereka tidak memiliki pikiran atau perasaan. Semakin kuat teknik Dao penyuling Tao, semakin kuat mayat darah yang disempurnakan. Ini benar-benar senjata untuk membunuh. Petik 2. Petik 2. Begitulah. Petik 2. Morlene mengangguk perlahan. Bukankah pintu mayat darah sudah lama dihancurkan, bagaimana mungkin masih ada? Petik 2. Pada saat ini, Qin Hongye, yang belum berbicara, juga menjawab. Hongye, apakah kamu juga tahu gerbang mayat darah? Petik 2. Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga mendengarnya. Petik 2. Mata Qin Hongye berkedip. Saya pikir gerbang mayat darah ini harus dihancurkan, tetapi normal bagi orang-orang dengan gerbang mayat darah untuk bertahan hidup. Petik 2. Harvey menjawab, tetapi alisnya berkerut rapat, dan dia sangat cemas. Saya hanya berharap semesta 9 revolusi dapat mendukungnya untuk sementara waktu, dan saya hanya berharap orang-orang yang dibawa oleh Guo Mengcuan dapat membawanya untuk sementara waktu. Jam 9 malam. Langit tampak suram, bahkan bulan dan bintang pun tidak. Villa Gunung Xie. Di pintu, puluhan mayat tergeletak, darah di sungai. Di aula villa, lampunya terang. Orang tua Xie Chang'an, Xie Zuofan dan istrinya, keluarga Xie Yunheng, keluarga Xie Lihua, dan beberapa pelayan keluarga Xie semuanya berkerumun, melihat mayat-mayat yang bertumpuk di luar, wajah mereka pucat dan menggigil. Xie Chang'an memandang anak-anaknya, memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dan berkata dengan marah, Zuofan, Yunheng, Lihua, aku berkata, jangan lari ke rumah akhir-akhir ini, tetapi mengapa kamu tidak mendengarkan? Tidak apa-apa. Kita semua terjebak di sini, apakah kamu benar-benar ingin keluarga Xie kita dimusnahkan? Petik 2. Bab 399. Xie Zuofan menghela nafas, ayah, ini kali ini, jangan marah. Tubuhmu baru berumur beberapa hari, jangan marah lagi. Petik 2. Ya, ayah, tentu saja kami tahu bahwa hari-hari ini mungkin berbahaya. Tapi kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Xie Yunheng juga menjawab. Xie Lihua menelan tenggorokannya dan bertanya dengan cemas, ayah, apakah ada kabar dari Tuan Harvey? Petik 2. Xie Chang'an menghela nafas panjang, Ling Yin baru saja menelepon, dan Tuan Harvey sedang dalam perjalanan ke sini. Oke hebat. Selama Tuan Harvey bisa datang, maka kita akan selamat. Haha, dengan Tuan Harvey di sini, aku ingin melihat apakah orang-orang ini berani sombong. Xie Yunheng dan yang lainnya langsung heboh berdiri. Ke atas. Untuk kekuatan Harvey, mereka 100% diakui. Lagi pula, apa yang terjadi di villa malam itu, mereka ingat dengan jelas. Jika bukan karena bantuan Tuan Harvey, bagaimana dia dan yang lainnya bisa bertahan hari ini? Namun, pada saat ini, suara tajam datang dari luar, yang terdengar seperti suara seorang wanita. Xie Chang'an, keluar dan mati untukku. Mendengar suara itu, Xie Chang'an dan yang lainnya mendongak satu demi satu. Saya melihat ada lebih dari 20 orang yang berdiri 10 meter dari villa. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah hitam dan kerudung, membungkus diri mereka dengan erat, dengan topeng putih tanpa wajah di wajah mereka. Berdiri di depan adalah seorang pria pendek jongkok berbaju hitam. Dan suara itu datang dari mulut ini. Xie Chang'an mengerutkan kening, lalu dengan tegas berjalan menuju gerbang villa. Ayah, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ayah, jangan keluar. Xie Zuofan dan yang lainnya berteriak kaget. Xie Chang'an mengabaikan anak-anaknya dan berjalan ke gerbang manor. Dia menatap dengan cermat pada pemimpin di depan, dan bertanya dengan suara yang dalam, saya tidak tahu di mana Xie Chang'an menyinggung Anda. Mengapa Anda ingin membunuh keluarga Xie saya? Lakukan sendiri, kan? Tidak bisa mengingat segera, kata pemimpin itu dengan cemberut. Xie Chang'an mengerutkan kening dan berkata dengan keras, permisi, apa yang sebenarnya saya lakukan, dan tolong jelaskan lebih jelas. Jika saya benar-benar melakukan kesalahan, saya berterima kasih kepada Chang'an karena bersedia meminta maaf. Tentu saja, jika Anda merasa bahwa permintaan maaf masih sesuatu dari masa lalu, itu tidak cukup, saya ingin mengambil hidup saya Xie Chang'an dapat memberikannya kepada Anda. Tapi tolong biarkan saya pergi ke anak-anak saya, mereka tidak bersalah. Ayah. Petik 2. Xie Zuofan dan yang lainnya memiliki mata merah dan air mata berputar. Hahaha. Petik 2. Pemimpin itu tertawa keras dan mendesis, Xie Chang'an, jangan malu-malu di depanku, aku tidak tahu siapa kamu. Kamu adalah anak kecil yang tidak tahu berterima kasih dan kejam. Boom. Jangan kamu ingin melindungi anak-anakmu. Aku tidak sebaik yang kamu inginkan. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan membunuh semua orang di keluarga Xiemu. Kamu. Petik 2. Xie Chang'an marah dia menggigil semua berakhir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Sekelompok orang di depan mereka benar-benar jahat, semua pengawal dan penjaga keluarga Xie tidak dapat menahan serangan kelompok orang ini, dan mereka semua terbunuh. Kalau tidak, mereka tidak akan bersembunyi di Manor, dan hanya bisa menunggu orang lain untuk menyelamatkan mereka. Pemimpin itu menatap Xie Chang'an dengan cermat dan melanjutkan, Xie Chang'an, saya awalnya berpikir bahwa kalian semua keluarga Xie tidak akan selamat dari tanggal 15. Tapi, saya tidak menyangka bahwa mayat berdarah yang saya kubur di halaman belakang Anda sebenarnya adalah saya. Harus mengatakan, keluarga Xie Anda benar-benar mati. Petik 2. Xie Chang'an mendengus dingin, dan berkata dengan kaget, apakah Anda pikir tidak ada yang bisa menyembuhkan mayat darah yang disempurnakan oleh gerbang mayat darah Anda? Biarkan saya katakan yang sebenarnya, Tuan Harvey akan segera datang begitu. Tuan Harvey datang, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Petik 2. Yang membunuhku, dan apakah di sini orang yang mengatur, area pengunci jiwa Kisyak Kan? Petik 2. Jadi apa? Xie Chang'an menjawab dengan dingin. Pemimpin itu tersenyum dan berkata, saya harus mengatakan, orang itu memang memiliki kekuatan. Formasi jiwa Kisasuo, yang dia buat memiliki kekuatan seperti itu, dan dia dapat memblokir mayat darah saya. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, Xie Chang'an, lagi pula, kekuatan formasi ini terbatas. Selama Anda memberi saya seru, saya pasti akan dapat menghancurkan formasi ini. Petik 2. Setelah berbicara, pemimpin membacakan beberapa mantra, lalu melambaikan tangannya dan berteriak keras. Hancurkan. Perintah. 20 pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya menyerang Manor secara langsung. Hanya 5 orang berjubah hitam yang tetap di tempatnya dan tidak pergi. Namun, tepat ketika 20 pria berjubah hitam mendekat, semburan cahaya Qian tiba-tiba muncul di seluruh Manor, seperti perisai pelindung, menutupi Manor di dalam. Bang! Ketika pria berjubah hitam pertama bertabrakan dengan perisai Qian, ada suara guntur yang teredam. Jie! Pria berjubah hitam itu berteriak dan terbang keluar. Namun, 19 pria berjubah hitam lainnya tidak berhenti sama sekali dan terus bertabrakan dengan topeng. Bang! Bang bang bang! Suara tabrakan itu seperti bunyi bel, yang memekakkan telinga. Setiap kali terkena, seluruh villa bergetar, dan Xie Chang'an dan yang lainnya di aula sangat terguncang sehingga mereka tidak bisa diam. Namun, kekuatan pertahanan formasi ini memang sangat kuat, tidak peduli bagaimana pria berjubah hitam ini bertabrakan, mereka tidak dapat menghancurkan formasi, tetapi mereka terlempar keluar lagi dan lagi. Namun, orang-orang berjubah hitam ini tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya, mereka terpental lagi, dan mereka berdiri lagi dan terus menyerang. Pada saat ini, Xie Chang'an dan yang lainnya di aula ketakutan dan ketakutan. Xie Zuofan memandang dengan ngeri pada pria berjubah hitam yang memukul topeng seperti orang tak bernyawa, dan berkata, jika Tuan Harvey tidak mengatur formasi ini, saya khawatir kita akan mati sekarang. Kita tidak tahu formasi ini. Berapa lama kita bisa bertahan? Setelah formasi ini rusak, kita semua berakhir. Jawab Xie Yunheng, keringat dingin muncul di dahinya, dan wajahnya menjadi pucat. Ayah, mengapa kita tidak memanggil orang lain untuk membantu? Xie Lihua, yang mengenakan Chongsam dan Anggun, menyarankan. Lihua, jangan panggil orang ke sini. Semakin banyak orang yang kamu panggil, semakin banyak orang akan mati. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang ini sangat jahat sehingga mereka kebal terhadap api dan air? Xie Chang'an melambaikan tangannya, mengerutkan kening, jadi, mari kita tunggu Tuan Harvey datang, yang lain semua menghela nafas dalam-dalam, bagaimana mereka bisa tahu bahwa keluarga Xie mereka akan sangat menderita. Pada saat inilah 4 pria berjubah hitam tidak bisa berdiri setelah mereka jatuh dan terbang keluar. Tetapi 16 orang berjubah hitam lainnya terus bertabrakan, seolah-olah mereka menjadi gila. Segera, 4 orang lagi berjubah hitam jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri setelah diguncang. Setelah 10 menit, 2 orang lagi berjubah hitam jatuh. Setengah jam berlalu, dan setengah dari 20 pria berjubah hitam jatuh. Setengah sisanya masih serudukan keras. Ayah, apakah kamu memperhatikan bahwa cahaya topeng Qian tampaknya sedikit melemah? Petik 2. Pada saat ini, Xie Zuofan menyadari ada sesuatu yang salah dan mengatakan sesuatu. Bab 400. Semua orang juga melihat keluar. Ketika mereka melihat situasi di luar, banyak orang menggigil dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cahayanya memang telah melemah. Mungkinkah formasi itu tidak dapat menahan dampak dari orang-orang ini? Petik 2. Pasti begitu dari 10 meter barusan, tapi sekarang jaraknya tampaknya diperpendek beberapa meter. Sudah berakhir. Jika Tuan Harvey tidak datang, begitu formasi rusak, kita benar-benar selesai. Kakek, aku belum ingin mati, aku tidak ingin mati. Semua orang merasa tidak nyaman. Para junior dari keluarga Xie bahkan lebih ketakutan dan menangis. Tenangkan aku sedikit. Xie Chang'an berteriak dengan marah, bukankah formasinya masih rusak, mengapa kamu panik? Kita harus percaya pada Tuan Harvey, bahwa dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Semua orang tidak berani berbicara. Tapi matanya penuh dengan kengerian yang ekstrim. Pada saat ini, di luar Manor, pemimpin melihat bahwa 20 pria berjubah hitam sekarang setengah turun, dan matanya menjadi benar-benar suram.
Dia sangat marah di dalam hatinya, dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat pertahanan formasi ini, itu tidak akan dapat menghentikan orang-orang berjubah hitam untuk saling memukul secara bergantian. Tapi siapa tahu, 10 orang berjubah hitam jatuh, dan fondasi formasi sedikit terguncang. Xie Chang'an. Pemimpin itu meraung, aku tidak hanya akan membunuh semua anggota keluarga Xiemu, tetapi aku juga akan membunuh orang yang bermarga Harvey. Orang itu telah membuatku kehilangan begitu banyak budak, aku tidak bisa lepaskan dia, mayatnya akan dipecah menjadi 10.000 keping, dan dia tidak akan pernah dilahirkan. Setelah berbicara, pemimpin itu membacakan beberapa mantra lagi, dan kemudian berteriak, berhenti. Tiba-tiba, 10 pria berjubah hitam yang tersisa berhenti dan berdiri di belakangnya lagi tanpa bertabrakan. Ketika tumbukan berhenti, perisai Qian yang menutupi manor menghilang. Pemimpin itu mengerutkan kening, dan tanpa ragu-ragu, dia membaca mantra, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya. 7 pedang jahat pergi. Petik 2. Lampu merah darah melintas. Aku melihat pedang panjang bernoda darah terbang menuju manor. Roh jahat yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuh pedang, bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Ketika pedang merah darah mendekat, perisai Qian menyala lagi. Ledakan. Pedang panjang itu menghantam perisai, membuat suara memekakkan telinga. Aku melihat tempat di mana pedang panjang dan perisai bertabrakan, menyemburkan cahaya merah darah dan cahaya Qian. Bersenandung. Bilahnya bergetar hebat, seolah-olah akan dibuang kapan saja. Hancurkan untukku. Melihat ini, pemimpin dengan cepat mengangkat tangannya yang pucat, kurus, keriput, dan dengan cepat membentuk segel. Sebuah tembakan cahaya merah darah dari tangannya dan mengenai pedang panjang itu. Dalam sekejap, pedang panjang yang akan diterbangkan tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan terus bertarung melawan topeng itu. Dentang-dentang. Itu terdengar seperti benturan logam. Cahaya merah darah dan cahaya Qian meledak, seperti kembang api yang bermekaran. Xie Chang'an dan yang lainnya di manor menyaksikan pemandangan di luar dengan cermat, dan hati mereka terangkat. Mereka tahu bahwa orang di luar dengan panik menghancurkan formasi, jika formasi benar-benar rusak, mereka semua hanya akan menemui jalan buntu. Semua orang berdoa dalam hati agar formasi ini dapat bertahan untuk sementara waktu, setidaknya sampai Tuan Harvey tiba. Waktu berlalu dalam 1 menit dan 1 detik. Suara bentrok Jin Ge terus terdengar. Itu berlangsung selama setengah jam. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara guntur yang meledak di luar, dan cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan cepat menghilang. Ketika semua orang melihat ke atas lagi, mereka melihat bahwa pedang panjang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Namun, perisai ini ditembus oleh lubang dan tidak dapat dipulihkan sama sekali. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sebuah lubang dilubangi di perisainya. Petik 2. Kata Xie Yunheng dengan suara gemetar. Mungkinkah formasi itu akan segera dihancurkan? Petik 2. Xie Liuwa bertanya sambil menekan rasa takutnya. Xie Chang'an menatap luar dengan saksama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan panik. Jika formasi itu benar-benar rusak, orang-orang itu pasti sudah masuk, mengapa mereka menunggu di luar? Petik 2. Xie Zuofan dan yang lainnya juga merasa ada masalah alasan, ini sedikit lega. Pada saat ini, di luar manor, wajah pemimpin di balik topeng itu sangat suram. Kekuatan pertahanan formasi ini telah melampaui imajinasinya. Tanpa diduga, 7 pedang jahatnya patah, dan dia baru saja melubangi perisainya. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka bahwa formasi jiwa pengunci Qixia, Mao Shan yang sederhana ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya orang yang menyusun formasi ini benar-benar tidak sederhana. Petik 2. Pemimpin bergumam kepada dirinya setelah berbicara, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Meski formasinya kuat, bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Lagi pula, sekarang perisai telah dipukul dengan lubang, selama serangan berlanjut, formasi ini pasti akan hancur. Memikirkan hal ini, pemimpin membacakan beberapa mantra lagi, melambaikan tangannya, terus hancurkan formasi. Petik 2. 10 pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya menabrak perisai lagi. Selain itu, hanya ada satu tempat di mana 10 pria berjubah hitam menyerang, yaitu lubang di perisai. Bang 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 dengan suara benturan yang menggelegar, lubang di perisai menjadi semakin besar. Lubang yang dulunya hanya sebesar jari kini menjadi sebesar kepalan tangan. Dan seiring berjalannya waktu, lubang itu semakin besar. Namun, dalam proses memecahkan formasi, 3 orang lagi berjubah hitam jatuh. Namun, pemimpin itu tidak memanggil untuk berhenti, tetapi terus membiarkan pria berjubah hitam itu bertabrakan. Melihat lubang di perisai semakin besar, senyum dingin di sudut mulut pemimpin menebal. Di sisi lain, Xie Chang'an dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan kedua tangan, mengertakkan gigi, dan ketakutan di wajah mereka bahkan lebih kuat. Namun, saat ini, merayu 6. Mobil melaju dengan cepat dan berhenti di gerbang manor. 5 Mercedes hitam, 1 Ferrari merah. Melihat seseorang tiba-tiba datang, pemimpin itu melambaikan tangannya untuk menghentikan orang-orang berjubah hitam, lalu berbalik dan melihat ke atas. Xie Chang'an dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, berpikir bahwa Tuan Harvey yang ada di sini. Segera, pintu mobil terbuka, dan sekelompok orang setengah baya dengan berbagai pakaian jelata dan pakaian tang keluar dari mobil, dan ada sosok cantik di antara mereka. Orang-orang yang datang adalah Guo Mengcuan dan Chu Sangyong, 20 orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat, dan Xie Lingyin juga mengikuti.
Presiden Guo, mengapa kamu di sini? Petik 2. Xie Chang'an dengan cepat bertanya ketika dia melihat orang itu datang. Guo Mengcuan memandang Xie Chang'an dan berkata dengan keras, Tuan Xie, Tuan Harvey meminta saya untuk membawa seseorang untuk membantu. Dengan kami di sini, semua orang dapat yakin. Presiden Guo, di mana Tuan Harvey? Petik 2. Xie Chang'an bertanya. Tuan Harvey sedang dalam perjalanan, dan dia akan segera tiba. Guo Mengcuan menjawab. Kakek, ibu dan ayah, dengan Presiden Guo dan yang lainnya di sini, kamu akan baik-baik saja. Xie Lingyin berteriak pada Xie Chang'an dan yang lainnya di Manor. Dengarkan suaranya, berhati-hatilah untuk melindungi dirimu sendiri. Xie Chang'an mengingatkan dengan keras. Ya. Xie Lingyin mengangguk penuh semangat dan berkata kepada Guo Mengcuan, Presiden Guo, tolong.